ikut belajar, Pai. Takbir, Allahu Akbar. Anak solih dan solihah, pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak solih dan solihah, harapannya ketika kita sudah mempelajari bab beriman kepada kitab Allah, kita semua akan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kemudian setelah mempelajari bab ini, kita semua nanti akan mampu menjelaskan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, termasuk menjelaskan Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang paling penting setelah kita mempelajari ini, kita semua nanti akan memiliki sikap yang benar sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul. Anak solih dan solihah yang selalu semangat, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari kita awali dulu dengan sama-sama mentadaburi Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak solih dan solihah yang Ustazah banggakan, dari Quran surat Al-Baqarah yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita lihat ya bahwasanya seorang muslim itu tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, ya, akan tetapi seorang muslim itu juga hendaknya beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Dan tidak semua nama kitab yang diturunkan kepada para nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang disebutkan namanya saja, ya. Ada kitab-kitab yang wajib kita imani sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa disebutkan bahwa kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46, kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Kitab yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalam Quran Al-Insan disebutkan bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, anak-anak hebat, sebetulnya selain dari 4 kitab yang telah kita sebutkan tadi, Allah juga menurunkan kitab-kitab lain kepada para rasul yang lain. Hanya saja kita tidak wajib mengimaninya. Nah, untuk keempat kitab ini kita memang wajib mengimaninya. Kita wajib percaya bahwa Allah betul-betul menurunkan kitab-kitab ini kepada para rasul. Namun yang wajib kita imani saat ini adalah Al-Quran. Inilah yang akan menjadi pedoman hidup kita sebagai seorang muslim yang beriman. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah atau perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang mengandung mukjizat,
yang sampai kepada kita secara berangsur-angsur. Dari pengertian Al-Quran di atas, ada beberapa hal yang wajib kita imani tentang Al-Quran, ya. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah atau perkataan Allah. Dan yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat, artinya perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran pengakuannya sebagai nabi dan bahwa ajaran yang dibawanya berasal dari Allah. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, yang keempat, bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur, sehingga mushaf yang ada di tangan kita itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak mengalami perubahan, penambahan ataupun pengurangan sedikit pun. Jadi insya Allah Al-Quran itu terjaga keasliannya sampai saat ini, ya. Yang terakhir, bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Nah, membaca Al-Quran itu merupakan sebuah ibadah yang mana dari setiap huruf Al-Quran itu ketika kita baca, maka kita akan mendapat lipatan kebaikan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, ya nak. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ini dijanjikan oleh Allah bahwa hidupnya tidak akan tersesat. Maksudnya adalah Allah akan menuntunnya selama hidupnya di dunia untuk menuju akhiratnya nanti, agar di akhirat nanti selamat dari siksa api neraka. Nah, yang selanjutnya, orang yang beriman kepada Al-Quran itu jalan hidupnya akan terang benderang. Maksudnya adalah dengan Al-Quran ini menjadi petunjuk jalan, sehingga seorang muslim itu tahu kemana arah yang benar, jalan mana yang harus diikuti, agar nanti seorang muslim ini bisa selamat dari azab Allah. Anak solih dan solihah yang selalu semangat, insya Allah demikianlah pembahasan kita terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Selanjutnya anak-anak semua lihat di buku panduannya halaman 32 dan halaman 33. Semangat berlatih anak solih dan solihah. Nah, anak solih dan solihah kelas 5 SD Putra Mata Bunda 1, 2, dan 3. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan kita semua bisa terus mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari kitab-kitab Allah, ya, terutama kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita sebagai seorang muslim yang beriman. Insya Allah itu yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.